Tapi pada akhir September terus-menerus muncul isu atau rumor bahwa KPK akan memaksakan untuk mentersangkakan Pak Anies. Apa sih esensinya kenapa KPK seperti ingin memaksakan gitu ya? Itu kan upaya untuk membuat Mas Anies ini tidak masuk dalam kompetisi gitu. Dan suasana itu yang kita rasakan juga. Adanya upaya-upaya untuk menghambat supaya koalisi tidak terbentuk dan supaya Anies itu tidak maju itu sangat terasa. Sangat terasa, dan itu dialami oleh semua partai lah. Ada drama sedikit di bandara karena mula-mula kan sederhana saja, ngumpulin media kemudian menjelaskan, tapi rupanya pihak otoritas, ada petugas segala macam, banyak sekali barangkali intel, polisi segala macam yang sampai akhirnya kita diusir, nggak boleh ke situ. Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said, belak-belakan mengakui pihaknya merasakan berbagai upaya penjegalan Anies Baswedan agar tidak masuk Pilpres 2024 mendatang. Menurut dia, upaya penjegalan pertama dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga anti rasuah itu berusaha menetapkan Anies sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri disebut-sebut ngebet ingin menetapkan ex-gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka, meskipun proses penyelidikan masih kekurangan bukti. Pada akhir September terus-menerus muncul isu bahwa KPK akan memaksakan mentersangkakan Anies. Ujar Sudirman dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club hari Jumat 10 Februari 2023. Selain itu, upaya penjegalan juga terasa saat Partai Keadilan Sejahtera ingin mengumumkan dukungannya kepada Anies di Bandara Soekarno-Hatta pada Januari lalu. Ketika itu, kata Sudirman, awalnya pengumuman PKS akan digelar secara sederhana dengan mengundang rekan media di bandara. Namun, pihak otoritas Bandara Soekarno-Hatta melarang Koalisi Perubahan untuk menggelar konferensi pers. Rupanya pihak otoritas ada petugas segala macam, banyak sekali, barangkali intel polisi segala macam, sampai akhirnya kita nggak boleh gelar konferensi pers, diusir. Akhirnya pindahlah ke restoran dekat bandara. Ceritanya, saya boleh katakan suasana adanya upaya-upaya untuk menghambat supaya koalisi tidak terbentuk dan supaya Anies itu tidak maju sangat terasa. Dan supaya Anies itu tidak maju sangat terasa. Dan itu dialami oleh semua partai lah, papar Sudirman. Dia pun mengaku heran mengapa pencapresan Anies selalu dijegal, padahal ini merupakan bagian daripada demokrasi. Sudirman pun berharap hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Tapi pada akhir September terus-menerus muncul isu atau rumor bahwa KPK akan memaksakan untuk mentersangkakan Pak Anies. Karena itu meskipun waktu itu Pak Surya dalam keadaan kurang sehat, beliau kembali ke Jakarta untuk mendorong supaya deklarasi segera dilakukan. Apa sih esensinya kenapa KPK seperti ingin memaksakan gitu ya? Itu kan upaya untuk membuat Mas Anies ini tidak masuk dalam kompetisi gitu. Dan suasana itu yang kita rasakan juga. Mengapa ada kebutuhan untuk secepat-cepatnya mengumumkan dukungan dari tiga partai itu. Saya boleh katakan bahwa suasana adanya upaya-upaya untuk menghambat supaya koalisi tidak terbentuk dan supaya Anies itu tidak maju itu sangat terasa. Sangat terasa, dan itu dialami oleh semua partai lah. Nah, karena itu ketika momentumnya diperoleh bahwa sudah diumumkan saja ya, segera kita umumkan. Ada drama sedikit di bandara karena mula-mula kan sederhana saja, ngumpulin media kemudian menjelaskan, tapi rupanya pihak otoritas, ada petugas segala macam, banyak sekali barangkali intel, polisi segala macam yang sampai akhirnya kita diusir, nggak boleh ke situ.
akhirnya pindahlah ke restoran dekat bandara. Saya mau bilang di sini bahwa ini kan demokrasi ya, dan mencalonkan presiden itu bukan kejahatan gitu. Tapi kenapa mulai ada suasana-suasana penekanan yang itu menjadi hal yang kurang sehat gitu.